Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia hari ini diperkirakan bergerak melemah. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan indeks dan bagaimana perkembangan harga komoditas? Kita bergabung bersama Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, di belakang Anda saya lihat indeks ternyata menguat, tapi sangat tipis ya. Ini apakah penguatan ini akan permanen atau ini memang technical rebound semata? Bagaimana Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, kami melihat bahwa penguatan pada indeks harga saham gabungan ini masih rawan aksi profit taking melihat hari ini harga batu bara di pasar internasional anjlok sampai 11% dan memberatkan kinerja saham sektor energi. Selain itu, pelaku pasar juga masih mewaspadai bagaimana kondisi inflasi di masing-masing negara yang akan mempengaruhi kebijakan masing-masing bank sentral. Kalau kita lihat, Leo, pagi hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan menguat tipis 0,2% ke level 6.846, salah satunya ditopang oleh penguatan saham-saham perbankan. Di antaranya adalah saham Bank BCA, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI yang menguat lebih dari 1%. Secara sektoral pun saham sektor jasa keuangan telah menguat 0,5%. Meskipun ada pemberatnya yaitu saham sektor energi yang sudah melemah sampai 0,9% pagi hari ini. Pelaku pasar juga masih hati-hati melihat kondisi ekonomi global, di antaranya tingkat inflasi di masing-masing negara. Australia kemarin mencatatkan inflasi 7,8% di triwulan keempat tahun 2022 atau inflasi tertinggi sejak 32 tahun terakhir, dan ini masih dilihat bagaimana dampaknya di masing-masing negara terhadap ekonomi global. Leo dan pemirsa, kekhawatiran terkait dengan tingginya inflasi dan juga kenaikan suku bunga untuk bisa mengerem inflasi yang bisa menyebabkan resesi ekonomi ini masih membuat pelaku pasar berhati-hati, wait and see, dan pergerakan indeks pun cenderung flat. Di Amerika Serikat contohnya indeks Dow Jones hanya menguat tipis 0,03%, S&P 500 juga melemah 0,02%, pergerakannya tipis, sementara indeks Nasdaq Composite juga turun 0,18%. Pergerakan indeks di Amerika Serikat ini masih menunggu laporan-laporan perusahaan untuk melihat bagaimana kinerja keuangannya di sepanjang tahun 2022. Yang mana baru saja kemarin dirilis pendapatan perusahaan Tesla yang mencapai 24,3 miliar dolar, lebih tinggi sedikit dari ekspektasi pendapatan yaitu 24,1 miliar dolar, sehingga ini menjadi salah satu sentimen positif di pasar Amerika Serikat. Saham Chevron juga menguat 3%, namun ada penurunan pada saham IBM karena ada wacana pengurangan karyawan sampai 1,5% atau sebanyak 3.900 orang, dan ini masih mempengaruhi pergerakan saham di Amerika Serikat. Indeks Eropa juga terpantau melemah, Leo dan pemirsa, di antaranya FTSE 100 ini melemah 0,16%, dan juga indeks di Jerman, the DAX, turun 0,08%, meski kemarin ada data PMI Composite pada bulan Januari 2023 yang mencerminkan kinerja manufaktur dan jasa di kawasan Eropa yang sudah kembali berada di zona ekspansif di angka 50,2. Namun pergerakan indeks di kawasan Eropa masih melemah karena melihat bagaimana ketahanan perusahaan di Amerika Serikat ini menghadapi inflasi dan juga ancaman resesi, sehingga data-data ekonomi dan juga kinerja perusahaan di Amerika Serikat ini menjadi salah satu yang ditunggu oleh pelaku pasar pada pekan ini. Indeks di kawasan Asia hari ini pergerakannya variatif. Indeks Nikkei turun 0,07%, sementara indeks Hang Seng Hong Kong yang baru pertama buka setelah libur Imlek ini mengalami penguatan signifikan 1,5%, dan indeks Retail Singapura juga menguat 0,29%. Ada juga update data ekonomi dari kawasan Asia, Leo dan pemirsa. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan terpantau minus 0,4% di triwulan keempat tahun 2022 atau merupakan pertumbuhan negatif kontraksi pertama semenjak 2 tahun terakhir, sehingga menyebabkan kewaspadaan dari para pelaku pasar terkait dengan ekonomi di Korea Selatan tersebut. Dan untuk pergerakan IHSG, Leo, memang prediksinya masih akan cenderung fluktuatif. Secara tren masih sideways atau flat antara 6.745 sampai 6.937. Leo. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah pada saat ini, Mercy? Banyak yang mengatakan bahwa penguatan rupiah yang terjadi saat ini bisa tiba-tiba berbalik kalau kemudian keputusan The Fed pekan depan tidak seperti yang diperkirakan banyak orang, bahwa tidak akan banyak lagi menaikkan suku bunga Fed. Apakah ini juga terlihat dari kurs rupiah pada saat kita berbicara ini, Mercy?
Ya, Leo, memang saat ini perhatian pelaku pasar tertuju pada FOMC meeting Bank Sentral Amerika Serikat yang akan diadakan pekan depan tanggal 1 Februari 2023. Yang mana prediksinya The Fed akan menaikkan suku bunga 25 basis poin dari posisi saat ini di 4,25 sampai 4,5% akan dinaikkan 25 basis poin ke level 4,5 sampai 4,75%. Namun memang menjadi pertanyaan bagaimana arah kebijakan The Fed ke depannya, ini jadi salah satu yang dinanti karena beberapa pejabat The Fed meyakini bahwa kenaikan suku bunga acuan di tahun 2023 ini secara total bisa mencapai 75 basis poin. Ini lebih tinggi dari perkiraan pelaku pasar, yaitu hanya ada kenaikan 50 basis poin. 50 basis poin, dan ini akan menjadi salah satu sinyal juga bagaimana arah kebijakan, arah pergerakan nilai tukar rupiah dan juga dolar Amerika Serikat. Sementara kalau kita lihat nilai tukar rupiah pagi hari ini melemah 0,08% di level 14.937 rupiah per dolar, dan dolar indeks atau dolar Amerika Serikat ini terpantau fluktuatif di angka 101,617. Selain keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat, yang ditunggu pekan depan juga adalah keputusan dari Bank Sentral Uni Eropa atau European Central Bank yang akan mengadakan rapat tanggal 2 Februari 2023, sehari setelah The Fed yang prediksinya akan menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin. Sehingga pergerakan nilai tukar rupiah diprediksi masih akan fluktuatif jelang pengumuman dari The Fed dan juga Bank Sentral Uni Eropa. Sementara pergerakan harga emas COMEX menguat tipis 0,05%, seharga $1.960 per troy ounce, dan harga emas antam dalam negeri melemah 0,48%, seharga Rp1.035.000 per gram. Dan harga minyak mentah dunia, Leo, hari ini kembali menguat, WTI menguat 0,4%, seharga $80 per barel, dan minyak jenis Brent menguat 0,19%, seharga $86 per barel. Karena persediaan minyak mentah Amerika Serikat ternyata lebih kecil dari ekspektasi selama satu pekan terakhir. Hanya ada tambahan stok minyak 533.000 barel sepekan terakhir jika dibandingkan dengan ekspektasi kenaikan mencapai 1 juta barel selama satu pekan terakhir, sehingga menyebabkan kenaikan terhadap harga minyak mentah dunia. Kami akan terus pantau bagaimana pergerakan harga komoditas, nilai tukar rupiah, dan juga pergerakan IHSG sampai penutupan perdagangan sore nanti. Dan namun demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Leo, kembali ke Anda di studio. Baik, kita ikuti bersama nanti pergerakan baik bursa saham maupun nilai tukar rupiah saat ini. Terima kasih Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.